Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Syifa Jainaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan keterampilan proses sains. Simak videonya. Pendekatan keterampilan proses sains merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada proses sains. Pendekatan ini diperlukan karena sains tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan saja, tetapi juga tergantung hal lain. Kane dan Evans menyatakan bahwa sains mengandung 4 hal, yaitu konten atau produk, proses atau metode, sikap, dan teknologi. Sains sebagai konten atau produk berarti bahwa dalam sains terdapat fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan teori. Sains sebagai proses atau metode mengandung arti bahwa sains merupakan proses atau metode untuk mendapatkan pengetahuan. Sains sebagai proses atau metode mengandung arti bahwa sains merupakan suatu proses atau metode untuk mendapatkan pengetahuan. Selain sebagai produk proses, sains juga sebagai sikap. Artinya bahwa dalam sains tergantung sikap ilmiah seperti terbuka, jujur, tekun, dan objektif. Sains sebagai teknologi mengandung pengertian bahwa sains merupakan keterkaitan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika sains mengandung 4 hal di atas, maka ketika belajar sains pun siswa perlu mengalami keempat hal tersebut. Dalam belajar, siswa-siswa seharusnya tidak hanya belajar produk saja, tetapi harus belajar aspek proses, sikap, dan teknologi, agar siswa dapat benar-benar memahami sains secara utuh. Selain itu, pembelajaran menekankan pada pengembangan keterampilan proses, berarti membimbing siswa untuk melatih, memiliki keterampilan memperoleh pengetahuan, dan menemukan hasilnya. Keterampilan proses sains sebagai pendekatan dalam pembelajaran sangat penting karena menumbuhkan pengalaman selain proses belajar, mengingat semakin banyak sekolah yang telah memiliki laboratorium biologi sehingga perlu upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran, khususnya prestasi hasil belajar kognitif yang didukung oleh keterampilan serta sikap dan perilaku yang baik. Oleh karena itu, para guru hendaknya secara bertahap mulai bergerak melakukan penilaian hasil belajar dalam aspek keterampilan dan sikap. Dalam keterampilan proses terdapat 3 komponen yang perlu dikembangkan, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan pikiran, yang kedua, kemampuan nalar, yang ketiga, perbuatan efisien dan efektif untuk mencapai hasil tertentu termasuk kreativitas. Komponen keterampilan intelektual dalam proses sains terjadi sebagai hasil proses transformasi atau informasi yang diterima otak. Menurut Rustaman, keterampilan proses meliputi keterampilan melakukan pengamatan, pengelompokan, menafsirkan pengamatan, meramalkan, sains mengajukan pertanyaan, berhipotesis, merencanakan percobaan untuk penyelidikan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep atau prinsip, yang terakhir berkomunikasi. Berikutnya ini merupakan tabel indikator dan sub-indikator keterampilan proses sains. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mengenai indikator keterampilan proses sains. Yang pertama yaitu mengamati. Suatu proses untuk mengenai sesuatu dengan jalan memperhatikan untuk menyadari objek atau peristiwa. Untuk hal ini, siswa harus menggunakan semua alat inderanya seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, dan penciuman. Dalam kegiatan ilmiah, mengamati berarti menyeleksi fakta-fakta yang relevan dan memadai dari hal-hal yang diamati. Yang kedua yaitu mengelompokkan atau kodifikasi. Mengelompokkan adalah suatu sistematika yang digunakan untuk menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu. Proses mengkodifikasikan tercakup beberapa kegiatan seperti mencari kesamaan, mencari perbedaan, mengkontraskan ciri-ciri, membandingkan, dan mencari dasar penggolongan. Yang ketiga yaitu menafsirkan. Menafsirkan hasil pengamatan ialah menarik kesimpulan tentatif dari data yang dicatatnya. Hasil-hasil pengamatan tidak akan berguna bila tidak ditafsirkan. Karena itu, dari mengamati langsung, lalu mencatat setiap pengamatan secara terpisah, kemudian menghubungkan hasil pengamatan itu. Selanjutnya, siswa mencoba menemukan pola dalam suatu seri pengamatan, dan akhirnya membuat kesimpulan. Yang keempat yaitu meramalkan.
Keterampilan meramalkan untuk mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan suatu pola yang sudah ada, menggunakan pola-pola atau hubungan informasi atau ukuran atau hasil observasi yang mengantisipasi suatu peristiwa berdasarkan pola atau kecenderungan. Apabila siswa dapat mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan fakta yang menunjukkan suatu kecenderungan atau pola yang sudah ada. Yang kelima yaitu mengajukan pertanyaan. Kemampuan mengajukan pertanyaan, baik pertanyaan yang meminta penjelasan tentang apa, mengapa, dan bagaimana, ataupun menanyakan sesuatu hal yang terlatar belakang hipotesis. Keterampilan proses mengajukan pertanyaan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya, baik yang bersifat penyelidikan maupun yang tidak secara langsung bersifat penyelidikan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mencerminkan cara berpikir siswa, dan dapat pula dikatakan bahwa kualitas pertanyaan yang diajukan menunjukkan tinggi rendahnya tingkat berpikir siswa. Yang keenam, merumuskan hipotesis. Keterampilan proses menggunakan informasi dengan mengemukakan dugaan atau generalisasi sementara yang dapat menjelaskan untuk menghubungkan sifat-sifat benda peristiwa. Berhipotesis melibatkan keterampilan menduga sesuatu, menguraikan sesuatu yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua variabel pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang ketujuh, merencanakan percobaan. Agar siswa dapat memiliki keterampilan merencanakan percobaan, maka siswa tersebut harus dapat menemukan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Selanjutnya, siswa harus dapat menemukan variabel-variabel, menentukan variabel yang harus dibuat tetap, dan variabel mana yang akan berubah. Demikian pula, siswa perlu untuk menemukan apa yang akan diamati, diukur, atau ditulis, menemukan cara dan langkah-langkah kerja. Selanjutnya, siswa dapat pula menentukan bagaimana mengolah hasil pengamatan. Yang kedelapan yaitu menggunakan alat atau bahan. Untuk dapat memiliki keterampilan menggunakan alat dan bahan, dengan sendirinya siswa harus menggunakan secara langsung alat dan bahan agar dapat memperoleh pengalaman langsung. Selain itu, siswa harus mengetahui mengapa dan bagaimana cara menggunakan alat dan bahan. Yang kesembilan yaitu menerapkan konsep. Menerapkan konsep ini mampu menjelaskan peristiwa baru dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki dan mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru atau menemukan penjelasan tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Keterampilan menerapkan konsep atau prinsip menjadi penunjang dalam memantapkan dan mengembangkan konsep yang telah dimiliki siswa, mengembangkan kemampuan intelektual siswa, dan merangsang siswa untuk lebih banyak mempelajari ilmu pengetahuan alam. Yang terakhir yaitu berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi mengandung arti mencatat hasil pengamatan yang relevan. Dengan penyelidikan, mentransfer suatu bentuk pengajian ke bentuk pengajian yang lainnya, atau menggunakan kriteria untuk menyajikan data ke bentuk yang dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Untuk mencapai keterampilan berkomunikasi, siswa harus dapat menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan yang telah dikerjakan dengan sistematis dan jelas. Selain itu, diharapkan siswa mampu menjelaskan hasil kegiatan, mendiskusikan, dan menggambarkan data yang diperoleh dalam bentuk diagram, grafik, atau tabel. Baik, sekian video tentang mengenai arti penjelasan proses keterampilan dan penjelasan tentang pendekatan keterampilan proses sains. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.